Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar rekan-rekan semua? Semoga semua dalam keadaan sehat dan senantiasa berbahagia. Pada video kali ini masih dalam pembahasan 34 tema bakat talent mapping dan masih pada bakat yang berada di influencing talent. Pada video kali ini saya akan membahas 3 bakat sekaligus, yaitu bakat communication, significance, dan WOO, winning over all. Kita mulai dari bakat communication terlebih dahulu. Seperti apakah pribadi dengan bakat communication ini? Jadi mereka adalah pribadi yang secara alami itu senang menyampaikan pesan, senang menyampaikan apa yang ada di pikiran mereka, baik melalui kata-kata ataupun tulisan yang mudah dimengerti oleh orang lain. Jadi mereka ini senang ngobrol, ya, senang menjelaskan sesuatu, senang menjabarkan hal-hal yang panjang, senang berbicara, senang bercerita di depan umum, dan juga senang dengan menulis. Orang berbakat communication ini pandai ya berinteraksi secara verbal dengan orang lain. Jadi mereka itu punya kemampuan dalam hal memilih kata, momen, ragam emosi, dan cara yang tepat ya dalam menyampaikan maksud. Mereka pandai membuat topik-topik sederhana namun akhirnya jadi sesuatu yang menarik begitu, dengan ya dibumbui kata-kata yang berwarna-warni. Nah, jadi boleh dikatakan bahwa orang yang berbakat communication ini adalah seorang pembicara yang unggul atau penyaji ulung seperti itu. Jadi inti dari bakat communication ini adalah dalam hal menyampaikan pesan. Lalu bagaimana dengan orang yang berbakat significance? Seperti apa? Nah, jadi pribadi yang berbakat signifikan ini adalah seorang yang selalu ingin dianggap penting oleh orang lain. Jadi mereka itu senang untuk menjadi pusat perhatian, senang untuk dikenal oleh banyak orang, senang didengar dan ingin diakui serta dihargai banyak orang atas keunikannya ataupun keistimewaan yang mereka miliki. Nah, jadi mereka ini sangat tertarik ya dengan apresiasi dari orang lain. Jadi semakin besar audiens ya, maka mereka itu justru akan semakin percaya diri dan seperti mendapat energi yang luar biasa. Jadi energinya juga semakin besar ketika mereka mendapat perhatian dari orang-orang yang banyak tersebut. Jadi keinginan dari mereka itu adalah dikagumi ya sebagai pribadi yang berkredibilitas, sebagai seorang yang profesional, atau katakanlah sebagai seorang yang sukses. Sehingga mereka pun juga lebih memilih untuk berasosiasi dengan orang-orang yang memang memiliki kredibilitas, orang-orang yang profesional dan sukses. Nah, jadi keunggulan dari bakat significance ini adalah dalam hal mendapatkan apresiasi. Nah, lalu yang terakhir adalah bakat WOO ya, winning over. Seperti apakah orang WOO ini, atau WO ya, bisa juga dibaca WO. Jadi mereka adalah pribadi yang sangat senang dengan tantangan untuk bertemu orang baru ataupun orang asing dan menjadi akrab dengan mereka. Jadi mereka ini senang bertutur sapa ya dengan semua orang yang baru ditemuinya, siapapun yang ketemu dengan WOO ini ya selalu disapa. Karena mereka itu punya rasa ingin tahu yang tinggi terhadap orang asing, terhadap orang baru yang memang belum mereka kenal. Jadi mereka ini tidak pernah malu ya pastinya, selalu mudah memulai percakapan dan sudah langsung cair seperti itu, langsung mudah mencairkan suasana dengan orang asing ataupun
orang baru, dan dalam berkomunikasi dengan orang baru itu sepertinya mereka ini tidak pernah kehabisan topik pembicaraan. Jadi selalu hangat, sehingga dengan demikian mereka mudah akrab dengan orang-orang tersebut. Jadi mereka adalah pribadi yang sangat pandai bergaul, mudah cair, terbuka kepada orang-orang yang baru dikenal atau orang-orang asing. Nah, jadi inti dari bakat Wo ini adalah dalam menciptakan hubungan baru. Lalu apa persamaan dari ketiga bakat ini? Communication, significance, dan Wo. Jadi ketiga bakat ini memiliki kebutuhan yang sama, yaitu apa? Orang lain. Sama senang bersosialisasi, sama butuh orang lain, butuh audiens, karena mereka ini menghadirkan diri mereka ya untuk orang lain, seperti itu. Lalu apa perbedaannya antara communication dengan significance? Nah, kalau communication, tadi kan ketiganya sama-sama butuh audiens, ya, butuh orang lain. Nah, kalau communication itu butuh audiens atau orang lain itu agar orang tersebut mendengarkan pembicaraannya. Jadi agar orang lain itu mau mendengarkan pesan yang ia sampaikan. Jadi berapapun audiensnya ya tidak masalah bagi orang communication ya, karena mereka hanya butuh berkomunikasi, mereka hanya butuh mendapat pendengar seperti itu. Nah, sedangkan significance, mereka butuh audiens itu untuk mendapat apresiasi, untuk mendapat penghargaan, untuk mendapat perhatian, untuk diakui. Nah, sehingga di sini kuantitas audiens ini ya sangat berpengaruh. Jadi bagi orang significance, semakin banyak audiens itu maka mereka semakin semangat dan memiliki energi yang semakin besar. Nah, jadi ini perbedaan antara communication dan significance ini dalam hal jumlah audiens ya. Lalu apa perbedaan antara significance dengan WOO? Nah, kalau significance ini tadi kan ingin dihargai, ingin diperhatikan, sehingga mereka itu selalu tampil dengan mengesankan. Nah, sedangkan WOO itu ingin menghargai dan ingin diterima oleh orang baru, oleh orang asing, sehingga mereka selalu tampil akrab. Nah, seperti itu. Lalu apa perbedaan antara Wu dengan communication? Nah, kalau Wu, mereka ini bersosialisasi, mereka membuka percakapan ya dengan orang baru atau asing itu untuk pendekatan, agar mereka bisa diterima, agar lebih akrab, seperti itu. Sedangkan communication itu bersosialisasi, membuka percakapan ya karena memang mereka butuh berkomunikasi, mereka butuh menyampaikan pesan dengan siapa saja dan menuangkan apa yang ada di pikirannya sehingga ya didengarkan, seperti itu. Jadi kalau communication itu tidak mengenal orang ya, dengan siapapun, dengan orang yang dikenal ataupun tidak ya tidak masalah. Sedangkan WO ini justru mereka lebih nyaman pada lebih ditujukan itu pada orang-orang baru, pada orang-orang asing yang memang baru mereka kenal, seperti itu. Nah, bagaimana jika ketiga bakat ini lemah? Wah, ini saya semua ini. Jadi kalau bakat saya communication itu ya biasa ya, significance, WOO itu lemah, sangat lemah malah. Nah, jadi ya cenderung saya itu jadi orang yang diam, tidak suka tampil, tidak mudah ya bergaul ketika dengan orang-orang baru. Jadi kalau tidak dari orang lain yang menyapa duluan, saya tidak akan menyapa duluan. Jadi seperti itu, kecuali memang ada kebutuhan tertentu ya. Nah, itu beda. Dan sekarang kita bahas satu-satu. Bagaimana jika communication kita lemah? Jika communication kita lemah, maka kita itu
akan kesulitan dan sangat tidak nyaman ketika kita berbicara yang panjang lebar seperti itu. Apalagi ketika kita diminta untuk berbicaranya itu di tempat umum. Nah, tentu ini memerlukan energi yang cukup besar ya untuk mampu menyampaikan pesan ketika di tempat umum. Nah, terus bagaimana cara kita mensiasatinya ya? Karena sebenarnya komunikasi ini kan suatu kebutuhan ya bagi semua orang. Karena intinya hidup kita ini tidak lepas dari namanya interaksi. Maka salah satu cara biasanya saya adalah dengan cara berlatih. Ya, kita berlatih komunikasi. Kita belajar ilmu komunikasi lah paling tidak. Karena dengan kita belajar ilmu komunikasi ini, melatih skill kita di komunikasi ini, meskipun kita tidak akan menjadi seorang pembicara unggul, pembicara hebat ya, seperti orang-orang yang berbakat communication, tapi paling tidak dengan latihan itu akan menambah kepercayaan diri kita, sehingga ketika kita diminta untuk sambutan kepada halayak atau berbicara panjang di depan umum, atau seperti hari ini saya harus berbicara panjang meskipun di depan video, ini juga memerlukan energi yang besar, tapi paling tidak kita akan lebih percaya diri dan lebih siap seperti itu. Lalu bagaimana jika kita diminta untuk tampil, berbicara di depan umum, memberi sambutan atau sebagainya? Maka ya perlu persiapan bagi orang communication lemah ya. Jadi kita bisa membuat konsepnya dulu seperti apa yang ingin kita sampaikan, dibuat dalam sebuah catatan, dan itu bisa kita bawa saat kita berbicara nanti, yang sewaktu-waktu bisa kita lihat, tidak apalah ya. Nah, ini perlu perlatihan juga, kalau memungkinkan ya latihan juga kita persiapan sebelum kita tampil seperti itu. Terus sekarang selanjutnya ke significance ya. Bagaimana jika significance kita lemah? Tentu kita merupakan orang yang tidak senang tampil, tidak suka jadi perhatian, tidak suka jadi yang jadi di depan orang banyak begitu. Nah, jadi bagaimana cara mensiasatinya ya? Pastinya kalau mengambil peran, sebaiknya pilihlah peran yang memang bekerjanya bukan di depan, bukan tampil ke depan, tapi di balik layar. Jadi pilihlah peran-peran yang di balik layar yang sesuai dengan bakat-bakat Anda yang lain. Lalu bagaimana misalnya jika kita itu suatu saat diminta tampil misalkan, ya yang tidak mungkin misalnya kita untuk menghindar lagi. Nah ini, jika demikian maka kita buatlah suatu pesan yang kita sampaikan itu merupakan suatu pesan yang memiliki arti penting. Terus buatlah presentasi yang semenarik mungkin. Jadi menggunakan media atau apa yang menarik bagi audiens dan mengalihkan perhatian audiens. Nah, jadi bisa juga kita menampilkan karya atau produktivitas kita sehingga audiens itu berfokusnya pada karya dan produktivitas kita, bukan pada diri kita. Nah, seperti itu. Dan yang terakhir tadi adalah WOO. Bagaimana jika lemah? Nah, jika WOO kita lemah, tentu kita adalah orang yang sangat tidak nyaman ketika berinteraksi dengan orang asing. Ya, jadi kita ini sulitlah untuk menyapa duluan. Maka mungkin kita cari dulu ya konteks yang membuat diri kita itu merasa terhubung dengan orang asing tersebut. Nah, sehingga ada kenyamanan, lalu baru kita bisa mulai menyapa atau berbincang. Jadi dengan beradaptasi terlebih dahulu. Apalagi jika Anda memang punya bakat lainnya seperti connectedness atau bakat relator, includer atau yang lainnya. Atau ada suatu kepentingannya, pastilah kita akan menyapa orang asing dengan satu tujuan tertentu dan juga didukung oleh bakat-bakat yang lain. Nah, kiranya cukup dulu bahasan saya tentang bakat communication, significance, dan WOO.
Semoga bermanfaat bagi rekan-rekan semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.